Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bincang-Bincang Bareng Aset. Kali ini, seperti di episode sebelumnya, kita akan berbincang dengan salah satu owner dari bisnis mahasiswa kewirausahaan. Ia bisa langsung memperkenalkan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama Via Dara, aku dari owner bisnis King. Mungkin segitu aja. Taduh. Ini bentar. Ini jadi gimana selang-seling? Iya, boleh, Sok. Ya. Gini aja daripada bingung, gini aja. Andi wawancari dia, Nabila wawancari Amanda nanti. Daripada bingung, guys. Oke, boleh. Berarti ulang nih ya? Iya, maaf ya, Kak. Oke. Ini announcernya diperkenalkan dulu nggak? Langsung aja kali ini gua sama Nabila, contohnya gitu, Andin bilang gitu. Bakal iniin wawancara si Via, contohnya gitu. Gimana? Jelas? Jadi ini langsung? Iya, langsung sekarang nih, Naya, kita dikejar waktu nih. Dari awal, Teh? Iya, dari awal aja. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Bincang-Bincang Bareng Aset. Kali ini, di kesempatan kali ini kita akan mewawancarai owner kita dari mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Aduh, maaf dong, Teh, salah. Gimana dong? Grogi. Andin, kenapa? Kemarin udah bagus. Nggak tahu, Nabila dulu. Bisa Nabila dulu, nggak? Nabila, mangga dulu aja wawancarai Via. Mic-nya ter-unmute, Neng. Amanda. Selamat datang, Amanda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara BBA Bincang Bareng Aset. Dan di sini kita kehadiran dua teteh cantik dan satu akang gantengnya gitu ya. Nah, di sini kita ada owner dari bisnis Jajanci, mie ayam Meen, dan King. Nah, aku mau nanya ke owner dari King. Tapi sebelum itu aku mau memperkenalkan diri dulu. Di sini ada dua announcer. Astagfirullah. Sebentar. Oke, di sini ada dua announcer. Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Nabila Saliha dan ada rekan aku, Andini Nur Ifada. Halo, Teh. Halo. Oke, di sini kita bakal nanya ke owner dari King dulu nih, ada Via Dara. Sok, silakan. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Via? Oh iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama aku Via Dara dan aku owner bisnis dari King. Oke, mau nanya nih, Via. Bisnis King ini bergerak di bidang apa sih? Pastinya bisnis King itu ya, jadi bergerak di bidang kuliner. Gitu. Nah, kalau mau tahu nih, sejak kapan sih berdirinya? Berdirinya itu sejak pertengahan tahun itu di akhir Agustus tepatnya. Akhir Agustus. Perkiraan tanggal berapa nih? Akhir Agustus, I think 30 Agustus. 30 Agustus. Udah sekitar hampir 4 bulanan ya? Iya. Boleh nggak sih jelasin apa sih kelebihan dari King itu? Oke, jadi King ini kan dia kayak the modern of gitu ya, style. Jadi kelebihannya itu pastinya kita dari rasa dulu.
rasa kalau misalnya kita beli peyek tuh di warung-warung kan lebih banyak tuh di warung-warung makan kayak gitu kan. Nah itu pasti kayak ya udah kayak buka makan dan kayak nggak ada wanginya gitu loh. Kalau ini tuh lebih pertama itu tuh pakai kayak daun jeruknya tuh jadi kayak wangi gitu loh. Jadi kayak pas kalian buka kemasannya itu tuh kayak langsung semerbak gitu. Oh ini packing nih gitu. Yang kedua itu rasa. Biasanya orang itu jual peyek cuma kacang doang ya kan. Nah kalau kita tuh nge-upgrade ada apa kacang rawit, terus kacang teri, terus juga ada rasa-rasa kekinian kayak balado, terus ada jagung bakar, bebeki kayak gitu. Ini contohnya guys. Dan ini juga yang ketiga yaitu aku di sini nge-upgrade dari segi kemasannya. Biasanya kan kalau kemasan tuh orang cuma satu size doang kan, kayak ya udah big size dibeli di supermarket udah gitu aja kan. Kalau di sini nih ada untuk yang topless itu tuh ada size-nya tuh ada baby, couple sama family. Terus kalau misalkan yang untuk kayak gini tuh kayak pouch gini, ini juga ada yang kayak gini lebih kayak apa sih gaya-gaya estetik style gitu. Nah, jadi itu yang untuk kemasan praktisnya lah gitu. Mungkin 3 hal itu sih. Tuh. Oke, mantap ya kelebihannya. Nah, mau nanya lagi nih, itu kan makanan ya. Nah, kira-kira awetnya itu berapa hari atau berapa minggu atau bisa berbulan-bulan, bisa nggak sih itu awetnya berapa? Tahannya? Ya. Tahannya seminggu sih, semingguan. Seminggu. Nah, misal produk kamu ini nggak kejual nih, terus sudah lebih dari seminggu itu. Nah, apa sih yang bakal kamu lakuin? Kalau misalkan apa ya, kita tuh nargetin gitu, seminggu tuh kita jual berapa. Soalnya kalau aku tuh kan naroknya itu misalnya di supermarket tuh ada 3 misalnya, sama di warung makan ada 2. Nah, itu tuh dibatesin gitu, jadi nggak langsung semua jor-joran banyak. Dan alhamdulillah sih nggak ada yang kesisa ya, kalaupun ada yang kesisa, masih tahan juga gitu. Masih bisa diolah Nah, aku mau nanya lagi nih, kenapa sih Via lebih milih bisnis di bidang kuliner, khususnya kayak packing kayak gitu? Alasannya tuh kenapa? Yang pertama karena suka ya gitu ya, kayak bidang kuliner gitu. Apa sih kayak nggak pernah surut juga ya kan, kayak di mata mata orang-orang gitu. Terus juga kalau bidang kuliner itu kan nggak pernah mati gitu ya. Kalau mau kayak seberkembang apapun zaman eranya gitu, itu tuh nggak bakalan mati kalau bisnis makanan tuh. Jadi dia bakal, orang pasti juga punya aku pengen ngerasain ini, ada yang baru lagi pengen ngerasain ini, kayak itu taste-nya tuh beda-beda gitu, hasilnya beda-beda. Jadi kayak iya sih, kayak karena keikut berkembangnya zaman dan juga nggak pernah mati bisnisnya, jadi suka aja gitu. Oke, jadi karena suka ya berbisnis kuliner kayak gitu. Nah, ini kan bisnisnya sendiri ya. Oh ya, gimana Teh? Tadi aku mau nanya dong. Kalau boleh tahu ini bisnisnya itu berjalan sendiri atau gimana ya? Berpartner atau? Nah, oke. Jadi bisnis ini tuh sebenarnya Mama tuh udah jual, tapi cuma bentuk toples biasa aja gitu, kayak yang small size doang, dan itu nggak dijual. Peyeknya tuh kayak gimana ya, kayak jadi teman makan aja gitu di warung makan mama saya. Terus aku nih kayak kepikiran kenapa nggak di-upgrade aja. Jadi hal-hal sederhana tuh, makanan sederhana di Indonesia tuh kenapa sih nggak di-upgrade aja gitu, sedangkan es teh aja tuh bisa gitu di-upgrade, kenapa sih peyek aja enggak gitu kan. Jadi terus karena aku mau upgrade, jadinya tuh lebih ke sendiri sih, kayak misalnya marketing semuanya tuh sendiri. Tapi kalau misalkan mungkin lebih ke keluarga gitu, I think. Tapi diteruskan oleh aku gitu. Berarti dari mulai packaging yang bervariasi itu berarti yang mikir semuanya itu Via ya? Ya. Nah, itu ada nggak sih masalah-masalah yang muncul gitu, kayak ya susah cari packagingnya atau gimana? Ada nggak? Alhamdulillahnya sih kalau packaging kan kita menyesuaikan pasar gitu ya. Soalnya gini, awalnya mama aku tuh kan yang pouch ini nih, terutama pouch ini kan aku kayak nggak kepikiran kan. Harusnya kan peyek itu kayak
pakai ya udah toples gitu kan. Aku tuh mama aku tuh kayak apa ya, tiba-tiba tuh entah kenapa tuh beli ini gitu, pouch ini. Aku kepikiran kenapa nggak buat kremesan PE aja gitu. Jadi ya gitu sih. Jadi nggak susah sih kalau nyari kemasan juga. Mudah sih. Tuh. Nah, Via nih ya, mau nanya lagi nih. Di masa pandemi kayak gini nih, biasanya ada kan ya perubahan yang dirasakan khususnya oleh owner dari UMKM maupun bisnis apapun itu. Nah, buat kamu tuh apa sih perubahan yang kamu rasain di masa pandemi kayak gini? Oke, kan kalau misalkan perubahan gimana ya? Kan aku pas pertengahan pandemi juga kan bukanya gitu. Ngebuat bisnisnya gitu. Jadi kalau perubahan sih naik turun ya, dan kita tuh perubahannya lebih ke arah survive. Gimana ya? Perubahannya mungkin karena aku tuh kayak nggak dari sebelum pandemi gitu. Jadi nggak kelihatan banget perubahan secara signifikan. Tapi kalau misalkan perubahan secara apa ya, kondisi gitu tuh pasti survive-nya lebih survive banget. Dan untuk perubahan habis apa ya, perubahan tiap bulannya juga naik turun kayak gitu pas pandemi kayak gini gitu sih paling gitu. Nah, mau nanya lagi nih, strategi apa sih yang dilakuin, strategi pemasarannya ya, strategi pemasaran apa yang kamu lakukan di masa pandemi kayak gini? Oke, jadi strategi pemasaran ini pastinya kita ngelihat ke targeting kita ya, positioning kita. Itu kan aku kan awalnya mikirnya kayak ya udah ibu-ibu berkarir kayak gitu, kayak nggak sempat masak kayak gitu. Jadi itu melalui sosial media yaitu Facebook, dan juga marketplace, dan juga aku minta bantuan ke mama kayak kan ada tuh kayak temen-temen lebih ke temen-temen arisan, terus wali murid kayak gitu ya. Terus karena aku pengen memperluas pasar, jadi aku tuh buat Instagram juga. Terus selain itu juga sekarang ini lagi sosial media lagi hype itu kan, apalagi tentang bisnis gitu ya. Itu kan TikTok. Jadi aku juga buat TikToknya gitu. Soalnya di TikTok aku ngeliat kayak orang mikirnya kayak cuma kan anak-anak muda aja tuh isi-isinya jualannya. Enggak kok, menurut aku juga kayak everything tuh di sana ada gitu, apapun siapapun target marketnya kayak gitu. Jadi ya ngebantu gitu sih, paling sosial Tadi media. kan ada Instagram ya, ada Instagram, ada Iya. TikTok, ada apa lagi tadi? Facebook marketplace Facebook. gitu. Apa sih nama apa ya, akun dari Instagram, Facebook sama TikToknya itu, siapa tahu ada yang kepo gitu mau lihat-lihat. Kalau Instagramnya tuh @king_. Terus kalau di TikTok juga @king_ juga gitu. Guys, jangan lupa ya guys, di Instagram sama di TikTok @king_ apa tadi? Store. @king_. @king_. Jangan lupa ya di kepo-kepoin, siapa tahu mau beli gitu kan. Mantap gitu. Nah, mau nanya lagi nih Via. Ada apa sih harapan yang apa ya? Sekiranya kamu harapin gitu dari bisnis kamu sekarang ini untuk kedepannya? Pastinya kalau bisnis ini pengen lebih di-upgrade, kayak lebih diperluas lagi gitu wilayah pemasarannya. Jadi nggak hanya di wilayah aku aja gitu, di Padang aja, tapi juga nanti kan kalau misalnya udah buat Shopee atau buat marketplace lainnya tuh, jadi bisa keluar kota gitu ya, orang bisa ngerasain sampai ujung Indonesia lah gitu. Mana tahu juga ada yang jadi reseller kayak gitu sih. Itu sih pengennya dalam waktu yang singkat gitu ya. Oke, ada nggak sih nih, tanya lagi ya, tips-tips buat teman-teman KWU untuk bisnisnya gitu? Dari kamu ada? Kalau misalkan mau berbisnis tuh intinya mulai aja dulu, terus intinya niat. Nih rumusnya tuh niat, plus kerja keras, action, terus dreams, tapi juga diseimbangkan dengan ibadah gitu, dengan doa. Soalnya kalau kamu misalnya action doang, udah kerja keras banget, tapi nggak ada spiritualnya, itu tuh sama aja enggak gitu. Karena apa yang kita dapatkan, misalnya kayak duit, harta, itu tuh
kalau nggak kita seimbangkan gitu dengan spiritual, kita tuh bakal habis sama duit itu gitu. Tapi kalau misalkan kita dengan spiritual, kita tuh bakal nambah terus gitu duitnya, rezeki kita gitu. Gitu sih paling rumusnya. Jadi Simple duit tetap, answer. tapi doa juga harus ya. Nah, Ya. oke. Aku mau minta gini dong, apa ya? Promosiin gitu. Promosiin bisnisnya ala-ala gitu. Ala-ala selebgram atau apa. Apa ya? Oh, terserah aja nih. Atau sambil diunjukin produknya boleh. Oh, oh my God. Halo teman-teman semua, jadi kali ini kalian pada penasaran kan apa sih yang ada di sini? Ini tuh estetik banget. Yang kalian tuh harus cobain, ini bukan peyek biasa. Dan ini nih peyek, the modern style of peyek. Jadi kalian tuh harus cobain, ini tuh enak banget dan harum banget ketika kalian ngerasain ini. Kalian tuh bakal nagih banget, buruan cobain. Gitu sih. Oke, mantap banget ya. Ya gitu sih paling nap. Oke, dari Via udah selesai. Silakan selanjutnya akan saya serahkan ke Andin. Silakan Teh. Nah, selanjutnya kita ke teteh yang satu ini yang gemes sekali. Ada Amanda Salsabila. Boleh langsung memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Sabila, owner dari Jajan Cini. Nah, bisa dijelaskan Jajan Cini itu bergerak di bidang apa? Jadi Jajan Cini itu sebenarnya udah kelihatan kan ya dari namanya Jajan Cini. Jadi bergerak di bidang kuliner yang dimana tuh isinya tentang jajanan-jajanan, tapi bukan jajanan modern, tapi lebih ke jajanan-jajanan yang sekarang udah jarang gitu ditemuin kayak di Pak yang suka jajanan-jajanan yang ada di pasar gitu. Jadi bukan jajanan-jajanan modern kayak yang pokoknya yang seperti yang udah zaman sekarang gitu. Jadi Nah, contohnya itu apa ya salah satunya? Contohnya tuh kalau yang sekarang udah di launching tuh lumpia basah ya. Lumpia basah, tapi nanti juga kita juga akan ada yang lain-lain seperti apa ya? Putu mayang kan udah jarang ya ditemuin sama orang-orang. Terus pokoknya kue-kue lebih ke kue-kue tradisional sih gitu. Berarti ingin meneruskan lah ya jajanan-jajanan dahulu kala gitu di masa-masa sekarang. Nah, kalau boleh tahu itu berdirinya sejak kapan ya? Ini baru banget sih, baru sekitar sebulan, 2 bulanan lah ya. Ya, baru sekitar segitu. Nah, gimana terus? Ya udah. Nah, saat menjalankan bisnis ini ada nggak sih kendala atau masalah yang dihadapi gitu? Kendalanya nggak terlalu susah soalnya kan ngerjainnya di rumah gitu. Jadi banyak yang bantuin. Jadi nggak hanya sendiri gitu. Jadi untuk kendala ada, cuman masih bisa diatasi. Nah, gimana caranya untuk Amanda itu bisa menarik konsumen untuk membeli jajan Cin ini? Caranya kalau untuk sekarang kan di masa pandemi ini nggak bisa langsung terus-terusan ketemu orang, jadi mungkin lebih ke media sosial kayak lewat broadcast WhatsApp atau story-story Instagram atau yang lainnya gitu. Jadi lewat lebih ke media sosial. Nah, kalau boleh tahu bisnis ini tuh berarti dijalininnya sama keluarga gitu? Bisnis ini dijalaninnya bukan sama keluarga sih, lebih ke teman dekat di sekitaran sini gitu. Di sekitaran rumah. Nah, kenapa memilih dan ingin memilih bisnis ini gitu? Kenapa nggak bisnis yang lain? Sebenarnya
sebenarnya sebenarnya tuh pengennya bukan ke kuliner tapi lebih ke fashion. Tapi karena mungkin dari kecil udah diajarin tentang apa semacam Masak. jualan-jualan ya kecil-kecilan tentang bukan apa maksudnya. Jadi udah sering diajarin tentang berjualan gitu dari kecil kan, tapi lebih sering lewat makanan gitu. Jadi ya udah kenapa enggak gitu untuk sekarang. Nah, ada masalah nggak sih di masa pandemi saat ini? Masalah kayak gimana tuh? Ya, maksudnya mempengaruhi nggak dengan penjualannya? Kalau untuk mempengaruhi atau enggak, karena baru, terus pas banget lagi masa pandemi, jadi belum terasa, cuman mungkin karena dari dulu udah pernah gitu, jadi rasanya mungkin susah untuk beraktivitasnya gitu. Jadi kayak untuk ketemu konsumen langsung nggak bisa gitu, jadi cuma bisa lewat online. Nah, ada nggak sih contoh makanannya gitu? Penasaran nih soalnya kayak gimana. Aduh, kebetulan karena ada satu dan lain hal belum bisa, jadi nggak bisa menampilkan contoh produknya kebetulan Ya, sayang semuanya. sekali. Iya. Aku mau nanya nih. Itu Iya, kan Pak. tadi makanan, bukan makanan yang lagi nge-hype banget ya, maksudnya makanan yang tradisional ya. Ada nggak sih kepikiran nggak sih buat kayak inovasi baru gitu? Dan rasa atau apa namanya? Apa topping mungkin? Ada nggak sih pikiran kayak gitu buat inovasi baru lah? Ya, kayak gitu. Inovasi rasa sih belum kepikiran, soalnya pengennya tuh orang-orang ngerasainnya tuh rasa yang original gitu. Jadi kan kadang-kadang apalagi anak zaman sekarang lebih suka yang jajanan-jajanan yang maksudnya yang udah zaman sekarang banget, udah jarang banget yang beli kayak putu mayang, terus kue-kue cincin gitu kan udah jarang. Nah, kita pengennya untuk membangkitkan selera makan dari jajanan tradisional itu sendiri. Jadi untuk inovasi rasa belum ada kepikiran di sana, cuman untuk inovasi paling inovasi di packaging, di strategi. Untuk ini nih, apa ya, pemasarannya mungkin ya. Apa sih, biasanya kalau pemasaran makanan itu kan ada yang pre-order atau gimana gitu. Nah ini tuh pemasarannya gimana? Atau kan dibuat dadakan gitu? Atau memang sudah ada gitu? Untuk pemasaran kita pre-order karena kebetulan masih ada tanggung jawab lain kayak kuliah gitu. Jadi lebih udah pasti pre-order, jadi biar lebih ke terorganisir aja. Nah, terus apa sih harapan Amanda ini buat Jajan Cin ke depannya? Harapannya pertama pastinya bisa buat anak-anak zaman sekarang bisa suka sama jajanan tradisional zaman dulu gitu. Jadi lebih bisa lebih mengembangkan lagi gitu. Jadi maksudnya nggak stop di sini aja gitu. Jadi pengennya semua orang bisa ngerasain. Jadi nggak lupa sama hal-hal yang udah pernah ada gitu di zaman dulu gitu. Nah, terakhir nih, tips buat teman-teman yang mau mulai bisnis itu gimana menurut Amanda? Kalau menurut saya, sama sih seperti Via tadi, pertama niat. Udah pasti kalau ada niat, semuanya pasti bisa jalan. Nah, selain niat, jangan pernah berhenti mencoba. Jadi, coba terus, jangan menyerah untuk kayak, kalau ini gagal ya coba lagi yang lain gitu. Jadi pasti akan ada hasilnya gitu kalau terus mencoba.
Nah, terakhir banget. Bisa promosiin jajan Cin? Promosi ini gimana ya? Bebas aja, bebas. Oke. Halo semuanya, buat kalian yang udah kangen sama jajanan-jajanan tradisional kayak yang seperti yang bisa ditemuin di pasar, terus dan buat kalian yang penasaran sama rasanya karena belum mencoba, bisa langsung beli di Jajan Cini atau kunjungin Instagram Jajan Cini @jajancini ya. Tunggu. Oke, yang kepo, penasaran sama rasa yang autentik itu bisa langsung kunjungi Instagramnya. Oke, terima kasih buat Amanda, Salsabila, dan Via udah mau berbagi, sharing-sharing mengenai bisnisnya, perjalanan bisnisnya, kendala apa aja yang dialami, dan juga udah ngasih tips-tips buat teman-teman gimana caranya untuk memulai bisnis. Terima kasih atas waktunya. Saya Andini Nur Ifada dan Nabila Salihah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.